Salam, selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Pak Guru. Terlebih anak-anak kelas 4 yang hari ini belajar pelajaran agama. Nah, sebelum kita belajar pelajaran agama, Pak Guru minta anak-anak untuk menyiapkan Alkitab ya, karena kita akan membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14. Nah, kalau anak-anak sudah siap Alkitab, kita akan berdoa sebelum memulai pembelajaran. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah menjaga, melindungi kami dari gelapnya malam, dan kami bisa bangun di pagi hari ini, kami bisa bernapas, kami bisa menikmati hidup di pagi hari ini, semua karena anugerah Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan Yesus. Sekarang kami mau belajar pelajaran agama. Tuhan Yesus, mari memberkati pelajaran yang akan berlangsung, baik Pak Guru yang menyampaikan maupun anak-anak yang mendengar, sehingga apa yang disampaikan bisa dipahami, dimengerti, dan dilaksanakan dalam kehidupan anak-anak sebagai pedoman dalam hidup mereka setiap hari. Berkati juga para orang tua yang berjari lelah bekerja untuk anak-anak, mencukupi kebutuhan di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan orang tua dan seluruh anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam anak-anak. Kita akan membaca firman Tuhan sebelum Pak Guru menjelaskan materi pembelajaran kita. Kita sedang berada dalam pembelajaran 3 dengan judul Allah Penolong yang Setia. Pembacaan firman Tuhan terambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-14. Pak Guru akan membacakan bagi kita. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar berombongan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel yang menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, beginilah begitulah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawablah Raja Aram, baiklah, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 patong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Tetapi segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkanlah pakaiannya serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya menyembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengarnya Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya lah pesan kepada raja, bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, katanya, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri menjadi
memanggil nama Tuhannya, Tuhan Allahnya, lalu bergerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku, dan dengan demikian sembuhlah penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekatinya dan berkata kepadanya, "Bapa, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Nah, anak-anak, demikian jauh pembacaan firman Tuhan yang sudah dibaca oleh Pak Guru. Nah, anak-anak, kisah tadi adalah kisah tentang bagaimana seorang panglima perang yang begitu luar biasa perkasanya. Dia selalu memimpin pasukan bangsa Aram untuk pergi berperang melawan bangsa-bangsa di sekitarnya. Dan ketika dia memimpin, selalu saja mereka menang dan tidak pernah kalah. Karena apa? Panglima yang bernama Naaman ini adalah panglima yang hebat, kuat, perkasa, tentara yang luar biasa hebatnya. Anak-anak kan pernah nonton film-film perang. Nah, kalau tentara yang hebat itu kan jadi pahlawan dia, kan? Nah, begitu juga dengan Naaman. Naaman ini adalah tentara yang luar biasa. Tetapi sayang, dia punya kelemahan, yaitu dia mengalami penyakit kusta. Ya, penyakit kusta yang sudah lama ia derita, atau disebut juga dengan penyakit lepra. Penyakit kusta adalah penyakit kulit yang ditakuti oleh semua orang sejak dari perjanjian lama, ya, sampai pada perjanjian baru, sampai pada kita saat ini. Orang paling takut karena penyakit kusta itu menjijikkan, jorok, ya, bau. Nah, inilah sebabnya penyakit tersebut itu sulit untuk disembuhkan dan dapat menular. Kalau dekat-dekat dengan orang penyakit kusta pasti menular. Makanya apa? Orang penyakit kusta itu dihindari. Orang tidak mau dekat dengan mereka. Bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, oleh karena itu, orang-orang Yahudi, orang-orang yang sakit kusta dianggap kena kutukan. Ya, penyakit kusta ini dalam bahasa Sangsekerta disebut kusta, yang berarti kumpulan gejala kulit secara umum, ya. Nah, orang yang mengalami ini biasanya dianggap dia banyak dosa, kena kutuk dari Tuhan, orang berdosa, ya, karena tidak bisa disembuhkan. Dia kalau jalan di antara, kalau dia mau lewat, dia harus teriak, najis, 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 supaya orang jangan dekat dengan dia. Ya, orang harus jauh, karena kalau dekat dengan dia pasti mereka tertular penyakit kusta. Jadi kalau dia mau lewat jalan, dia harus teriak, najis, 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 yang artinya kotor, kotor, dan harus dikucilkan dari masyarakat. Mereka tidak boleh tinggal di rumah mereka, tidak boleh tinggal di tengah-tengah masyarakat. Mereka itu dibuang ke hutan, dan mereka tinggal di mana? Di gua-gua. Tidak boleh tinggal di rumah. Mereka harus tinggal di gua-gua, dan tidak ada orang yang pergi di sana. Mereka sendiri, makan sendiri, cari sendiri, tidur sendiri. Tidak boleh ada yang dekat hutan itu, karena nanti kena kusta. Nah, jadi mereka tidak boleh ada di kota. Ya. Tanda-tanda orang yang kena penyakit kusta itu, yang pertama ada bercak tipis seperti panu di kulit, lalu dia melebar, begitu putih, melebar, begitu tipis-tipis, bercak-bercak itu. Nah, tanda yang berikut ada pelebaran saraf.
Uranis, ya. Jadi sarafnya mulai melebar, saraf medianus, alicularis, ya. Kemudian yang berikut, kelenjar keringat kurang bekerja, kulit menjadi tipis dan mengkilat kulitnya. Kulitnya tipis, mengkilat, begitu. Ada bintik-bintik merah di kulitnya, penuh bintik-bintik merah, begitu. Kemudian rambutnya mulai rontok pelan-pelan dan dia akan jadi botak. Kemudian mukanya benjol-benjol, ya. Dan mukanya orang lihat dari jauh seperti muka singa, menakutkan. Begitu ya, bintik-bintik semua, benjol-benjol di mana-mana. Jadi kalau orang lihat itu seperti singa yang menakutkan. Nah, itu adalah orang yang sakit kusta. Nah, dari cerita kita ada seorang raja yang bernama ada seorang panglima dari Raja Aram yang bernama Naaman juga menderita sakit kusta. Nah, dia seorang panglima yang terpandang karena tadi Pak Guru bilang selalu berhasil dalam perang. Tapi sayang, dia pahlawannya Raja Aram, tapi dia hebat. Tapi dia penyakit kusta. Ya, nah dia mau dibuang ke ini. Tapi orang kan takut karena dia pahlawan. Nah, ternyata di rumahnya dia itu, ya, ada seorang pembantu. Itu tawanan waktu bangsa Aram berperang melawan bangsa Israel. Bangsa Aram menang, kemudian mereka menawan atau mengambil anak-anak perempuan untuk dikerjakan jadi pembantu di rumah. Nah, pelayan itu berasal dari Israel. Jadi dia bilang begini karena dia kerja sebagai pembantu di rumahnya Naaman yang mengurus istrinya Naaman. Kemudian dia bilang sama istrinya Panglima Naaman, dia bilang begini, Bu, di kampung kami di Israel, di Samaria, ada seorang nabi yang hebat. Dia bisa kok menyembuhkan Bapak Panglima. Ke sana aja, bapaknya suruh ke sana, pasti akan disembuhkan. Nah, karena itu istrinya Naaman bilang kepada Naaman. Kemudian Panglima Naaman ini bilang ke rajanya, Raja, kata pelayan saya di Israel, di Samaria sana, ada nabi yang bisa menyembuhkan. Kemudian raja bilang, oke, bagus, saya tulis surat. Kamu bawa suratnya ke sana. Surat perintah dari saya supaya disembuhkan di sana. Nah, karena itu Raja Aram menyuruh Naaman pergi ke mana? Samaria, ya, di Israel. Nah, dia membawa persembahan atau bayaran 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi itu dibawa, itu bawa emas, dibawa uang perak, bawa ke sana supaya bayar, supaya dia bisa sembuh. Mau bayar minta berapapun dia pasti bayar untuk sembuh. Begitu juga kan kalau kita sakit anak-anak. Ke dokter biar mahal pun pasti orang tua akan cari uang untuk bayar. Supaya apa? Anak kesayangannya disembuhkan. Nah, karena itu tidak boleh melawan orang tua, ya. Itu pesan Pak Guru, ya. Orang tua pasti banting tulang cari uang supaya anaknya sembuh. Nah, begitu juga dengan Naaman. Dia bawa uang perak, uang emas, semua supaya bayar orang yang bisa sembuhkan dia. Nah, sampai di Israel, kasih surat ke Raja Israel. Kemudian Raja Israel baca, Raja Israel robek bajunya. Dia bilang, Tuhankah saya sehingga saya bisa menyembuhkan, membuat orang hidup dan orang mati, menyembuhkan orang sakit untuk disembuhkan? Ini Raja Aram pasti mau cari masalah dengan saya. Dia pasti kita perang lawan dia nanti ini. Dia bikin masalah dengan kita. Tetapi ternyata berita itu yang Raja Israel marah-marah itu sampai ke telinga Nabi siapa? Elisa. Nah, Nabi Elisa kemudian mengirim surat kepada raja, bilang, suruhlah ia datang ke Samaria, temui saya, supaya Naaman tahu bahwa di Israel punya Tuhan yang luar biasa yang bisa menolong dia. Amin, anak-anak, bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang mampu menyembuhkan orang dari segala sakit penyakit. Amin, percaya?
Amin. Nah, sesampai di rumah Elisa, kayak sampai di rumah Nabi Elisa, ya, dia tidak ditemui sama Nabi Elisa, tapi Nabi Elisa suruh pembantunya yang ketemu sama Naaman. Namanya Gehasi. Ya, Gehasi bilang begini sama Naaman, Pak Panglima, kata Nabi saya, Nabi Elisa, Pak Panglima harus pergi mandi 7 kali di sungai Yordan. Ya. Kemudian Naaman mendengar itu dia marah. Dia bilang, saya pikir Nabi ini datang, dia baca mantra-mantra, kemudian dia pegang badan saya, kemudian dia gerak-gerakkan tangannya, kemudian saya sembuh. Ternyata kok dia suruh saya mandi di sungai Yordan? Kan bukankah di tempat saya di Aram sana ada banyak sungai yang lebih bagus dari sungai Yordan. Kenapa saya harus mandi di sungai Yordan? Dia bilang begitu kepada prajurit-prajuritnya. Dia bilang orang ini cari masalah. Ya, di Aram itu ada sungai Abana dan sungai Parpar, dan sungai di Damsik itu sungai-sungai yang indah sekali. Makanya dia tidak mau. Aduh, nanti sungai Yordan kotor lagi. Begitu, saya tidak mau mandi di sana. Saya pikir dia langsung berdoa, dia jamah saya kemudian sembuh, ternyata suruh mandi di sungai. Aduh, kita pulang saja, begitu. Nah, tetapi prajuritnya bilang sama Naaman, Pak Panglima, kalau dia suruh yang susah, bolehlah Pak tidak mau ikut. Ini dia kan cuma suruh supaya Pak mandi di sungai 7 kali. Mandi saja, siapa tahu Pak sembuh. Ayo mandi aja. Begitu. Kemudian Panglima Naaman pikir-pikir, iya ya, cuma mandi 7 kali ya. Coba saja, siapa tahu sembuh. Nah, akhirnya Panglima Naaman ini turun ke sungai Yordan dan mandi 7 kali di sungai Yordan. Ya. Nah, setelah mandi di sungai Yordan, ia menjadi sembuh. Dan apa yang terjadi? Dia percaya kepada Allahnya bangsa Israel, yaitu siapa? Tuhan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi akhirnya dia sembuh. Nah, cerita Naaman ini mengingatkan kita bahwa sehebat apapun kita tidak bisa mengatasi masalah hidup kita sendiri. Kita pernah tidak mengalami kesulitan, anak-anak? Ya, pernah tidak mengalami kesulitan? Nah, kalau kita mengalami kesulitan, siapa yang tidak pernah mengalami kesulitan? Angkat tangan. Kan semua pernah hidup mengalami kesusahan, ya, kesulitan. Seperti contoh mengerjakan tugas, kadang-kadang tidak mengerti. Apalagi ini sekarang kan zamannya belajar online, ya. Nah, kalau Pak Guru masih bikin video, anak-anak masih bisa mengerti apa yang Pak Guru jelaskan. Tapi kan guru lain kan tidak. Kan cuma kasih tugas belajar di halaman sekian kemudian dikerjakan. Contohnya kan tidak dikasih. Nah, bagaimana anak-anak bisa mengerti? Nah, siapa yang biasa menolong anak-anak kalau belajar di rumah kalau tidak mengerti? Pasti orang tua atau kakak kita, saudara kita yang menolong kita. Nah, pertanyaannya, apakah mereka selalu menolong kita? Apakah mereka selalu membantu kita? Kadang-kadang kan kita lagi belajar, orang tua kan lagi sibuk kerja. Minta tolong kepada orang tua masih sibuk kerja kan? Nah, kamu belajar sendiri. Kan kamu yang sekolah, bukan mama yang sekolah. Kan kamu harus belajar sendiri, bukan bapak yang sekolah. Kamu yang harus belajar sendiri. Minta tolong sama kakak. Kan kamu yang sekolah, kakak tidak ngerti itu. Begitu tidak di rumah? Sampai kadang-kadang orang tua marah-marah kan? Begitu. Nah, orang tua bisa menolong kita, tapi tidak selalu kan? Nah, kadang-kadang mereka tetap sayang kita, tapi mereka ingin supaya kita belajar sendiri, supaya bisa mengerti apa yang kita belajar, dan nanti kalau ulangan bisa menjawab soal-soal ulangan. Ya, nah karena itu, siapa yang selalu ada untuk kita?
Tuhan. Kalau kita kesulitan, kita sudah mendengar penjelasan Pak Guru, Ibu Guru, kemudian sudah belajar, baca, belum bisa memahami, anak-anak harus apa? Berdoa. Minta Tuhan untuk menolong supaya anak-anak bisa mengerti pelajarannya. Tuhan selalu ada di setiap saat. Baik dalam keadaan susah maupun keadaan senang, Tuhan selalu datang untuk menolong anak-anaknya dalam segala kesulitan. Tuhan Allah adalah sumber pertolongan kita. Tidak hanya menolong kita, tetapi Dia selalu ada di setiap kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita sakit, kita sehat juga Tuhan selalu menyertai kita. Tidak hanya dalam keadaan kita sukacita, kita senang, tetapi dalam keadaan duka cita, kedukaan, sakit, terluka, Tuhan juga selalu ada dan selalu menyertai kita di berbagai situasi dan kesulitan yang kita alami. Karena itu anak-anak perlu ingat bahwa sehebat apapun kita tetap manusia yang penuh dengan keterbatasan. Kita tidak manusia super yang hebat yang bisa menyelesaikan setiap masalah. Kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita butuh pertolongan Tuhan. Kita butuh pimpinan Tuhan, kita butuh perlindungan Tuhan, kita butuh berkat dari Tuhan. Karena itu di saat kita sulit, dalam keadaan kita senang, tetaplah berdoa karena Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan tersebut menunjukkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Coba anak-anak kalau sedih, anak-anak berdoa kan Tuhan berikan penghiburan. Anak-anak menangis, jangan lupa berdoa, Tuhan berikan. Orang tua pas sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan orang tua saya, Tuhan. Saya masih sayang orang tua saya, Tuhan sembuhkan orang tua saya. Ketika kita sakit, kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Kemudian kita ke dokter, kita minum obat, Tuhan. Dokter yang kasih obat, tapi yang menyembuhkan kita siapa? Tuhan, kan? Ketika kita kesulitan belajar, kita berdoa, Tuhan tolong supaya saya mengerti pelajaran ini. Dan Tuhan berikan kita hikmat supaya mengerti. Ketika kita ulang tahun, kita juga berdoa, Tuhan terima kasih untuk umur yang Tuhan berikan. Dan Tuhan kasih kita umur panjang. Karena apa? Tuhan selalu hadir dalam kehidupan kita. Karena apa? Tuhan adalah penolong yang setia. Penolong yang setia selalu hadir dalam kehidupan kita. Ya, baik suka maupun duka, Tuhan penolong kita. Di dalam Mazmur, anak-anak baca Mazmur 62 ayat 1. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Jadi hanya dekat Allah saja kita tenang. Karena apa? Tuhan penolong kita. Tuhan benteng keselamatan kita. Anak-anak jangan pernah lupa itu ya. Tadi cerita tentang Naaman memberikan gambaran kepada kita bahwa manusia penuh keterbatasan, hanya Tuhan sebagai penolong yang setia yang bisa memberikan jalan keluar dan pertolongan dalam setiap masalah kita. Ada amin anak-anak? Amin, Tuhan kita luar biasa. Amin, Tuhan kita hebat. Nah, demikian penjelasan Pak Guru untuk anak-anak kelas 4. Tugasnya adalah anak-anak lanjut mengerjakan 2 soal di halaman 38. Apakah ciri-ciri orang yang penyakit kusta? Tadi Pak Guru sudah jelaskan. Bagaimanakah Panglima Aram mendapat kesembuhan dari sakitnya? Sudah Pak Guru baca. Suruh dia apa tadi? Nah, kemudian lembar pengamatan sikap halaman 39. Tulislah pengalamanmu ketika kamu ditolong Tuhan, pada saat apakah dan di manakah dan bagaimana cara Tuhan menolong kamu. Pernah enggak kita mendapat pertolongan Tuhan? Ya. Tulis pengalamannya, waktunya apa, tempatnya di mana. Contoh, Pak Guru kasih contoh. Ini ada 1, 2, 3, 3 aja ya. 1 contoh Pak Guru kasih contoh ya. Contohnya ketika
kita jalan dekat rumah tetangga ada anjing, ya. Anjing itu menggonggong kita ingin gigit, itu pengalamannya. Cara Tuhan menolong, kita berdoa, minta Tuhan tolong kita, kemudian tuan rumahnya keluar, usir anjingnya, ya. Kemudian hal apa yang saya lakukan setelah kamu ditolong sama Tuhan? Apa yang kamu lakukan? Bilang apa sama Tuhan? Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menolong saya tidak kena gigit anjing. Itu contoh yang pertama. Yang kedua dan ketiga silakan anak-anak isi sendiri. Pak Guru sudah kasih satu contoh, boleh Pak anak-anak pakai itu ya. Kemudian halaman 40. Tulislah perasaanmu ketika sedang berkemah. Nah, di hutan, gimana rasanya? Begitu ya. Kemudian nomor 2, nomor 3, tulislah firman di kitab Mazmur 37 ayat 24 dan hafal ayat tersebut. Tulis dulu di kotak ini, kemudian hafal, divideokan, kirim ke Pak Guru. Untuk Mazmur 37 ayat 24. Kemudian tugas yang nomor 4, tulislah pengalamanmu ketika sembuh dari sakit. Anak-anak pernah sakit enggak? Tulis sakit apa? Ya, kapan sakitnya? Kemudian bagaimana kamu sembuh? Ya, ditulis itu kemana, siapa yang menyembuhkan, pergi ke dokter enggak, dan lain-lain. Anak-anak sudah bisa mengerti ya. Tulis di sini ya. Pak Guru pikir itu saja ya tugasnya. Yang kelima, tugas yang kelima ya. Ungkapkan rasa syukurmu setelah mendapat kesembuhan dari Tuhan penolong yang setia. Ya, menyanyi lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Ya, itu tugasnya, menyanyi lagu Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Dan kirim ke Pak Guru videonya. Itu saja tugasnya. Selamat mengerjakan tugas anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Salam hormat buat orang tua semua. Jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam.